Saya rasa Israel akan bijaksana jika mereka menunjukkan dengan lebih jelas bahwa mereka menghormati pemerintah Lebanon dan menawarkan bantuan. Saya rasa dalam 1 atau 2 tahun terakhir telah muncul aset besar bagi Israel. Sebenarnya ada dua. Pertama, bahwa masyarakat Lebanon, sebagian besar dari mereka, saya rasa lebih dari setengahnya, dan tentu saja mayoritas besar non-Syiah, ingin Hizbullah pergi dan menginginkan perdamaian dengan Israel. Dan kita baru saja mendengar Hussein Abdel Hussein mengonfirmasi hal ini, dan saya tahu itu benar. Lalu pemerintah Lebanon. Untuk beberapa waktu, Lebanon tidak memiliki presiden. Sekarang, presiden baru mereka sangat berani. Dan Perdana Menterinya juga, dan mereka jelas ingin melakukan ini, tapi mereka tidak bisa. Sekarang, Israel sebenarnya belum benar-benar terlibat dalam hal ini. Anda tahu, mereka dipaksa untuk berbicara dengan pihak Lebanon di tingkat yang cukup rendah. Mereka perlu menunjukkan bahwa kami di sini untuk membantu Anda. Gagasan bahwa ini hanya masalah Israel saja justru masuk ke dalam narasi Hizbullah bahwa Israel sedang menginvasi Lebanon. Dan saya menghabiskan banyak waktu di Eropa, dan saya terus mendengar dari orang-orang yang seharusnya lebih tahu bahwa Israel punya ambisi teritorial terhadap Lebanon. Israel juga perlu memiliki jalur diplomatik dan mendorong Lebanon untuk menjadi salah satu negara yang secara terbuka meminta bantuan. Kamu tahu, Irak dan Afghanistan meminta bantuan. Ada banyak negara dalam sejarah baru-baru ini yang meminta bantuan asing. Mali, Mozambik, Kolombia, banyak orang tidak tahu ada mekanisme di PBB untuk meminta pasukan asing datang membantu, dan Lebanon jelas membutuhkannya. Saya rasa Lebanon tidak ingin Israel mondar-mandir di negara mereka sampai ke lembah Bekaa. Dan setiap kali ada warga sipil Lebanon yang terbunuh, hal ini merugikan aset yang baru saja saya sebutkan. Jadi ketika saya bilang Israel perlu mengubah paradigma selama 45 tahun terakhir, yaitu hanya mengandalkan kekuatan militer, itu bukan karena saya ingin Hizbullah tetap ada. Saya ingin mereka lenyap. Tapi saya pikir itu mungkin cara yang lebih efektif. Jika Anda memanfaatkan fakta bahwa Lebanon jelas menginginkan ini, Anda mungkin juga memberikan suap dalam bentuk banyak bantuan yang sudah menunggu di Teluk untuk diberikan ke Lebanon setelah Hizbullah lenyap dan menciptakan konsensus global bahwa ini adalah masalah dunia. Tidak harus pasukan dari Belgia. Saya pikir pasukan Arab dan juga pasukan Afrika. Ingat, Hizbullah sedang dikepung. Mereka sekarang dikepung oleh angkatan bersenjata Lebanon di satu sisi, oleh Israel di selatan, oleh Suriah yang tidak bersahabat di utara dan timur. Dan ada cara untuk menangani masalah ini, yang tidak hanya mengandalkan Israel saja, dan juga bukan hanya angkatan bersenjata Lebanon saja. Karena jelas mereka tidak bisa melakukannya, tetapi harus dilakukan sesuatu yang cerdas dan kreatif. Dan saya tidak melihat hal itu dari pemerintah Israel saat ini, di mana para menteri yang sama pada hari tertentu menuntut Lebanon melakukan sesuatu dan mengancam akan merusak infrastruktur Lebanon. Jika mereka tidak melakukannya, lalu mengejek Lebanon karena tidak mampu melakukan apa-apa, dan Israel harus melakukan semuanya sendiri. Saya pikir kita membutuhkan rencana yang lebih baik, dan itu bisa dilakukan. Saya pikir ada benernya juga yang baru Anda katakan, Dan. Dan saya sangat setuju dengan Ruchad, terutama dengan bagian utama dari apa yang Anda katakan. Tapi ada masalah urutannya terbalik di sini. Artinya, sampai keseimbangan kekuatan di dalam negeri berubah, pemerintah Lebanon terlalu takut untuk pergi dan meminta Dewan Keamanan datang membantu dan membawa pasukan penjaga perdamaian asing untuk melawan Hizbullah. Itu belum bisa dilakukan sekarang. Dan Israel juga dengan terlalu terbuka dan menempatkan pemerintah Lebanon seolah-olah merekalah yang meminta bantuan Israel. Saya khawatir dan saya curiga para pengambil keputusan di Israel, bahkan yang punya niat baik terhadap pembicaraan ini, saya rasa akan takut mendorong pemerintah Lebanon ke pojok. Kamu benar, Joseph Allen telah mengambil beberapa langkah berani dalam pertemuan pertama. Dan saya pikir dalam pertemuan terakhir ini dan gencatan senjata yang dihasilkan pada dasarnya menantang Hizbullah untuk menentang kehendak kedua pemerintah agar terjadi gencatan senjata. Kamu benar, itu adalah langkah yang sangat penting bagi pemerintah Lebanon dan langkah yang baik untuk Israel. Dan penting untuk menyampaikan argumen itu, terutama di Eropa. Kamu benar sekali. Secara filosofis, ada sebuah masalah. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu harus memilih pilihan yang paling tidak buruk. Dan kamu tahu, setiap pilihan itu buruk. Dan kamu benar, ini menunjukkan urutannya terbalik. Kamu benar sekali. Tapi ini adalah pilihan yang paling tidak buruk, karena Israel menduduki seluruh Lebanon dan naik ke lembah Bekaa itu lebih buruk. Tapi Israel belum pernah dan membiarkan angkatan bersenjata Lebanon. Itu rencana mereka. Maaf. Israel belum pernah mengatakan bahwa itu adalah rencana mereka. Saat ini, itu adalah zona penyangga di selatan. Nicole, tepat sekali. Jadi mereka tidak punya. Tapi saya tidak yakin itu pilihan yang paling tidak buruk. Zona penyangga mencegah infiltrasi.
Tapi Israel juga pernah melakukan pendudukan yang sangat tidak populer selama 18 tahun di Lebanon, di mana zona penyangga menelan korban sekitar 25 tentara per tahun. Dan saat ini, zona penyangga menelan korban sekitar 3 tentara setiap minggu, kurang lebih. Tapi Dan, Israel tidak bisa menangani ini. Saya tidak yakin. Zona penyangga tidak bisa menghentikan serangan roket, dan roket-roket itu ditembakkan dari wilayah yang lebih utara. Rencana yang saat ini dimiliki Israel, yang hanya sekedar memotong rumput, tidak akan memberikan apa yang saya inginkan. Yang sebenarnya adalah menghindari apa yang seharusnya kita semua inginkan, yaitu menghindari jenis peperangan seperti itu. Itu justru membantu organisasi seperti Hizbullah, dan bahkan saat ini membantu Iran, yaitu perang tanpa akhir, perang yang menguras tenaga. Perang yang paling tidak populer dalam sejarah Israel adalah ketika Mesir menyeret Israel ke dalam perang yang menguras tenaga tepat setelah Perang 6 Hari, di mana para tentara terus-menerus gugur dan tidak ada tujuan strategis yang terlihat. Selama 45 tahun, Israel telah terlibat dalam perang yang menguras tenaga secara terus-menerus dengan Hizbullah. Ini tidak berhasil dan sudah saatnya mencari opsi yang lebih baik, atau setidaknya yang paling tidak buruk. Lihat, sekali lagi, banyak hal yang kamu katakan memang benar. Tapi saya tidak yakin ini adalah opsi yang paling tidak buruk. Kenyataannya, kita memiliki ratusan ribu orang yang tinggal di perbatasan utara kita yang telah menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhir di tempat perlindungan yang tidak melihat masa depan. Dan tidak jelas pada saat ini bahwa sekelompok pasukan Arab dan Afrika yang pada akhirnya tidak membela negara mereka sendiri akan atau pihak ketiga manapun, ini bukanlah bentuk pertahanan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dibantu oleh NATO. Bahwa tidak ada yang membela perbatasannya sendiri akan berada di sana dan memiliki motivasi seperti yang dimiliki militer Israel. Itu memang kenyataannya. Anda benar bahwa masuk akal untuk bekerja menuju masa depan yang berbeda. Itulah sebagian besar yang dibahas dalam pembicaraan dengan pemerintah Lebanon. Anda benar bahwa mendatangkan uang dan personel dari negara-negara Teluk bisa menjadi bagian yang sangat penting dari solusi, terutama bagian uangnya, mengingat situasi ekonomi di Lebanon. Dan mengingat opini publik di Lebanon yang menentang Hizbullah, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Omong-omong, Pada akhirnya, bahkan pasukan NATO, orang-orang di negara ini, dan kita berdua paham alasannya, akan mempertanyakan apakah mereka akan punya motivasi untuk membela perbatasan Israel seperti yang dilakukan militer Israel. Kamu benar bahwa begitu Hizbullah, dan aku tidak bisa bilang kapan itu akan terjadi, tapi begitu keseimbangan kekuatan benar-benar berubah, sehingga biaya untuk melawan Hizbullah tidak lagi sama seperti sekarang. Bahwa mungkin semacam pasukan pihak ketiga atau bahkan militer Lebanon sendiri bisa menjadi opsi yang nyata. Tapi duduk di sini sekarang pada tanggal 8 Juni 2026 itu jelas belum terjadi. itu kenyataannya. Apakah Anda tidak ingin mempercepat prosesnya? Saya sangat ingin mempercepat prosesnya. Apa pilihan terburuk yang paling tidak buruk menurut Anda? Pilihan yang paling tidak buruk adalah melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Lebanon. Saya setuju dengan Anda. Para menteri Israel sebaiknya berhenti menyerang pemerintah Lebanon ketika mereka jelas-jelas sudah mengambil resiko dan menunjukkan itikad baik. Meskipun kita semua paham mereka tidak bisa melaksanakannya. Untuk melanjutkan atau memulai pembicaraan dengan negara-negara Teluk melalui Amerika Serikat, melalui pihak lain. Mulai menyusun rencana, terutama dalam hal dana, tetapi juga mulai memikirkan personel. Tetapi membiarkan militer Israel dengan cerdas, dengan akal sehat, dan dengan rencana menjalankan perang di Lebanon. Tetapi untuk memahami bahwa dalam jangka pendek, itulah satu-satunya solusi bagi orang-orang di Lebanon. Kepala staf yang sangat terkenal mengatakan bahwa perang, dalam hal ini perang 6 hari, akan berlangsung cepat, singkat, dan elegan. Dan itulah doktrin militer Israel selama beberapa dekade, karena Israel memahami bahwa front dalam negerinya kecil dan rentan, dan ini adalah masyarakat demokratis, dan mereka tidak ingin perang yang menguras tenaga, menghancurkan pada dasarnya semua yang telah mereka bangun. Saya khawatir bahwa pemerintah saat ini telah melakukan kesalahan hingga masuk ke situasi di mana entah karena alasan apa, mereka siap untuk mentoleransi perang tanpa akhir, perang yang menguras tenaga. Perang seperti itu selalu tidak populer. Perang menguras tenaga melawan Mesir juga tidak populer. Pendudukan selama 18 tahun di Lebanon juga tidak populer, dan hal ini tidak akan lebih baik. Kita butuh rencana yang lebih baik. Baiklah tuan-tuan, tentu saja ini adalah percakapan yang panas yang menunjukkan diskusi yang sedang berlangsung di depan mata kita di Israel, di front utara dan jauh dari Iran yang tampaknya sudah selesai hari ini. Ada memberikan analisis yang sangat bagus untuk para penonton kami. Owen Altman dan Perry, terima kasih banyak.